Kemudian usahakan maksimal ya, gentle, mantap. Kemudian kita tarik dari atas. Setelah itu kita silakan dari kanan. Harus keras. Kenapa? Karena tujuannya. Kemudian kita sipul. Masih di belakang dulu. Sekarang nah, setelah terpasang, coba pasangnya disuruh lepas tangannya. Nah, pada saat dilepas, dia posisinya akan seperti ini. Dari ini sampai kapan? Kalau misalnya pasangnya mau foto, di laser. Kemudian setelah itu nanti terserah tindakannya selanjutnya apa. Tapi tugas kita itu bukan mengobati, tapi mengimobilisasi supaya dia tidak bergerak. Kalau dia semakin banyak bergerak, risikonya bisa keluar, bisa ke dalam. Kalau ke dalam masuk ke paru, kalau keluar malah jadi open fraktur, jadi risikonya tambah besar. Oleh sebab itu pasiennya harus dimobilisasi sampai dengan mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jadi apa yang kita kerjakan itu hampir semuanya itu bukan untuk mengobati, tapi melakukan pertolongan awal untuk pasien yang mengalami fraktur. Ini salah satunya. Dan namanya lalui korban. Kalau misalnya teman-teman tidak punya kalau punya selendang, pakai aja selendang di mana Pak? Tujuannya itu dia supaya tidak bergerak. Kalau misalnya nanti ada rasa korban yang di toko juga ada namanya rasa korban. Bahannya kayak sosis, tapi isinya kapas ya, panjang. Jadi itu tinggal diikat sama. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak ada, yang ada cuma elastis korban atau tensoset, caranya sama. Thank you. Tinggal dibikin angka 8. Misalnya mulai dari sini sampai ditarik, ya, putar sampai habis. Nah, terus sampai habis. Kalau dia pakai tensograf atau elastis korban itu, ya, sampai tetap ditarik. Berikan tekanan supaya pada saat nanti dia lepas, dia tetap tertahan, tidak bergerak. Ya. Ini pengaruhnya luar biasa pada saat pasien itu mengalami fraktur klavikula, sehingga rasa nyeri pada pasien-pasien klavikula itu tidak dia tahan. Artinya pergerakan yang minimal itu mengurangi efek daripada ujung-ujung atau fragmen tulang itu dia bergerak. Semakin sedikit pergerakan, maka risiko jaringan sekitar yang mengalami kerusakan juga akan semakin kecil, sehingga nyerinya juga akan bisa berkurang. Ya. Kalau dia fraktur terbuka, atau tetap kita lakukan tindakan? Ya, pertanyaannya luar biasa. Kalau terbuka bagaimana? Pertama, kalau terbuka tutup dulu. Rawat lukanya dulu. Tutup dulu. Kalau punya kata steril, setelah itu baru balut midai. Dimobilisasi pakai rawat luka. Tetap ya. Tujuan utamanya adalah mengistirahatkan. Kalau yang terbuka ditutup dulu. Nanti termasuk dari semua jenis-jenis fraktur. Kalau ada fraktur misalnya femur, fraktur kuris, apakah kalau dia terbuka kita nggak tutup ya? Kita tutup dulu. Nanti ada beberapa contohnya, nanti kita akan sampaikan sama ya. Ada pertanyaan lagi? Kami ulang. Kalau nggak ada kita turun sedikit. Nah, turunnya ke dada. Kemarin sudah dapat materi trauma torak. Trauma torak kalau ada pasien dengan trauma torak, khususnya fraktur poste atau fraktur iga atau tulang rusuk. Kalau dulu teori lama masih menggunakan perban yang lebar dari tengah sternum sampai tulang belakang. Misalnya dia frakturnya di poste 4, dia dikasih yang panjang dan lebar melewati satu di bawahnya dan satu di atasnya. Tujuannya adalah apabila pasiennya ini bergerak, dia bergeraknya iganya sama-sama naik, sama-sama turun. Itu teori yang lama. Setelah dievaluasi ternyata hasil penelitian terbaru enggak ngefek ternyata. Tetap sakit pada saat dia tarik nafas. Caranya apa? Ternyata istirahat, bed rest. Yang terakhir, jadi plester itu sudah tidak dipakai lagi. Ya, yang dipakai adalah bed rest. Pasiennya diistirahatkan, mengurangi ekspansi parunya. Jadi mengurangi pergerakan atau otot pernapasannya. Jadi dengan dia napasnya ringan, resiko pergerakannya kecil, nyerinya juga bisa berkurang. Kemudian kalau dia terbuka,
Kemudian kemarin sudah mungkin disampaikan, jadi memberikan tutup atau memberikan tiga sisi. Saya pernah kejadian ini pasien masuk UGD kena bom, ya. Kena bom, tahu kena bom? Bom ikan. Bom Cidomo. Tahu? Bomnya Cidomo itu bukan bom yang itu ya, bomnya Cidomo. Gimana ceritanya itu nggak tahu. Akhirnya dia bom itu kena di dada, jadi lubang satu. Ya, terus kita hampir 15 cm lebih lagi. Tapi pasiennya masih sadar lah, kan? Karena apa? Paru-paru sebelah masih bisa, jadi nyerinya ya terasa lah. Terus kita tutup dengan tiga sisi. Tujuannya adalah pada saat dia inspirasi masuk lewat atas, ya, ini ketutup. Pada saat inspirasi dia keluar salah satu sini. Tujuannya adalah sebenarnya supaya udara itu tidak masuk ke kita. Bernapas itu sebenarnya bukan menghirup udara. Itu yang salah dari kita. Kadang-kadang tarik nafas. Bukan itu sebenarnya. Menarik nafas itu adalah proses yang otomatisasi. Bagaimana caranya? Rongga paru kita naikkan, kita besarkan sehingga volume paru menjadi besar. Kemudian setelah itu adalah berbanding terbalik dengan tekanan. Tekanan jadi kecil. Tekanan yang kecil dalam paru dan udara luar yang masih normal pasti ada perbedaan. Yang besar pasti akan masuk otomatis. Begitu juga sebaliknya. Pada saat kita mau keluarkan, kita relaksasi, otot-otot parunya lemas, parunya menjadi kecil, volumenya, kemudian berbanding terbalik dengan tekanannya. Volume yang kecil, tekanannya menjadi besar, dia akan keluar otomatis sebenarnya. Tapi ada namanya otomatisasi dan volunteer, artinya bisa dia sadar, bisa dia tidak sadar. Kapan bisa ngatur, kapan tidak diatur. Orang tidur pernah ngatur nafas? Pernah. Tapi kalau misalnya, Mas saya mau periksa nafasnya dulu ya, dia sadar nggak? Oh saya mau bikin 12 misalnya, susah. Jadi kalau menghitung nafas jangan dikasih tahu orang yang mau diperiksa. Tapi kalau jantung mau tidak dikasih tahu, mau nggak ngefek. Tapi kalau nafas suatu ketika dia bisa ngontrol. Nah, itu yang jadi perhatian kita ya, jangan sampai itu. Proses itu adalah otomatisasi sebenarnya. Cuma kadang-kadang bisa kita kontrol. Jadi di paru cukup. Kemudian turun lagi ke bawahnya, pelvis. Itu kemarin sudah disampaikan sama Pak Ahmad juga. Pelvis kita itu terdiri dari berapa segmen? 8 kurang lebih. Dia sambungan kecil-kecil ya, pinggang kita. Kalau dia patah satu, itu resiko perdarahannya kurang lebih 500 cc. Ya, 5.000. Karena kalau misalnya patah itu 8, biasanya pasiennya meninggal. Karena perdarahannya pasti akan melebihi jumlah darah yang ada di 5.000 kita. cc. Nah, kita kan sudah dihitung berapa jumlah darah kita, ya kan? IPF-nya, IPV-nya, total berat kita itu berapa? Total berat volume. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu resikonya besar, maka yang harus kita lakukan adalah mengimobilisasinya dengan cara memberikan tekanan kepada bagian atau fragmen daripada pelvis. Jadi kalau misalnya dia ada patah, kita tahan. Caranya bagaimana? Kalau kita nggak punya apa-apa, misalnya ada sarung di rumah, pakai sarung. Ada kain, kalau selimut atau mungkin apa namanya itu, spray misalnya pakai. Caranya bagaimana? Ini misalnya kita pakai sarung. Kalau kita pakai mitela ya bisa. Ya. Bisa pakai mitela. Kita ikat kayak kita bikin sarung itu, melikat, dan pasang sampai di pinggangnya. Soalnya kalau dulu kita menggunakan banyak alat untuk memberikan tekanan kepada pinggangnya pasien ini. Harus ngangkat pasien, harus karena kita belum kan pakai kasa hidung atau misalnya pakai cocokran itu kan harus menggerak-gerakkan pasien. Nah, ternyata kita cari cara yang efektif. Misalnya kita pakai sarung, pakai harus di atas lewat dia, di bawahnya juga lewati tulang pinggulnya atau kalpakan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari untuk kita putar. Kita putar. Ini penguncinya. Nah, pakai sarung kan enak, putar aja kan. Sampai kapan? Sampai mana? Sampai ngunci, sampai erat. Sampai mantap, gentle, sampai dia tidak bergerak. Dua yang kita kejar, yang pertama fragmen tulangnya tidak bergerak,
Yang kedua adalah mengurangi volume daripada Pergerakan. rongga pelvis atau rongga peritoneum. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, kita nggak bisa menghentikan perdarahan di dalam itu, ya. Tapi darah itu tidak akan keluar dari perut, sehingga pada saat kita kurangi volume perut itu, maka darah yang keluar dari dari vaskuler ke ekstravaskuler itu atau ke rongga yang lain itu volumenya bisa kita kecilkan. Kalau dia sudah mentok, sudah penuh, dia nggak akan keluar lagi darah itu, nggak akan keluar dari vaskuler. Artinya kita bisa mempertahankan homeostasis. Jadi darahnya stabil yang di dalam vaskuler. Tapi kalau misalnya kita lebar, dia tambah besar, di vaskuler habis. Ya, karena apa? Kemungkinan ada perdarahan yang ada di dalam. Ini sampai kuat, jadi supaya dia tidak bergerak. Pemeriksanya gimana? Nah, pasiennya ditidurkan, didorong, siasnya kanan kiri, ada bergerak, kalau punya gerak, nah, curiga. Atau pasiennya mengatakan sakit pinggangnya, amankan aja dulu. Semua yang berisiko atau kita curiga, pasang aja.